Pada video ini saya akan mengerjakan ujian praktikum basis data. Yang pertama kita disuruh membuat database terlebih dahulu ya. Kita buat database-nya, create database. Karena berhubungan dengan buku dan peminjaman, kita pakai database perpustakaan aja ya. Perpustakaan. Oke. Database sudah jadi. Kita masuk ke database-nya. Nah, kita udah masuk, kemudian kita langsung buat tabelnya. Kita pertama suruh membuat tabel siswa. Create tabel siswa. Di situ ada NIS, carnya 5, primary key, kemudian ada nama, pakainya varchar ini ya, mungkin biar lebih fleksibel, dan karena varchar limitnya lebih banyak, tapi secara garis besar hampir sama dengan char ya. Dan ini not null semua, jadi nggak boleh kosong, kita harus mengisi datanya. 30 not null, kemudian gender, di situ ada laki-laki dan perempuan, not null, jurusan varchar 3, kemudian terakhir ada kelas. Kelas 10, 11, 12. Nah, tabel udah jadi, kita tinggal input datanya. Pakai insert into siswa. Itu kita NIS, nama, alamat, gender, jurusan, dan kelas. Oke, values. Nah, kita input datanya satu persatu ya. Listnya ada 1001, atas nama Alif Hanan, kemudian alamatnya Muncar, jenis kelamin laki-laki, jurusan RPL, kelas 12. Oke, untuk input datanya kita bisa sedikit percepat ya untuk mempersingkat durasi. Nah, ini datanya udah terinput. Kalau kita ingin melihat datanya di tabel seperti apa, kita tinggal select from nama tabelnya. Nah, datanya seperti itu ya, udah jadi. Kemudian yang kedua kita membuat tabel buku. Kita create tabel buku. Di situ ada kode buku, carnya 7, primary key, kemudian judul, varcharnya 50, novel, pengarang, varchar 50,
penerbit, varchar 20, tahun terbit, pakai formatnya year, not null, kemudian stok awal, integer 2, not null, default null. Oke. Baik, tabelnya udah jadi, kita tinggal input datanya. Seperti tadi, pakai insert to buku. Di situ ada kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kemudian stok awal. Values. Kemudian kita masukkan datanya satu persatu. Itu ada kode bukunya NOR 0001, judul buku English for Business, kemudian pengarangnya Max Stewart, penerbitnya Graha, tahun 2009, stok awal 20. Oke, kita percepat lagi untuk input datanya. Ada error ya, insert into ya. Oke, ini tadi kelupaan. Nah, ini. Baru kita masukkan datanya satu persatu. Udah jadi, udah diisi data tabelnya. Kita mau lihat tabelnya seperti apa. Seperti biasa, select from nama tabelnya buku. Nah, seperti itu. Tabelnya udah jadi. Kemudian kita bikin tabel yang ketiga, yaitu tabel peminjaman. Kita create table peminjaman. Di situ ada ID pinjam, primary key, auto increment. Jadi ini berarti nanti dimasukkan secara otomatis oleh sistem, artinya auto increment. Kita nggak usah input berarti nanti ya, soalnya akan otomatis dimasukkan secara urut oleh sistem. Ada niche, caranya 5, kemudian kode buku, caranya 7,
kemudian tanggal pinjam, formatnya date, not null. Sepertinya ada kesalahan, coba kita koreksi lagi. Create tabel peminjaman, ID pinjam. Oh, ID pinjamnya harus pakai integer ya. Oke, kita edit. Ya. Nah, tabelnya sudah jadi, kita tinggal menginput datanya lagi. Seperti tadi, insert into peminjaman, ada NIS, kode buku, tanggal pinjam, values. Kita input satu persatu datanya. 1001103 TIK 0004 2012. Oh, formatnya tanggal 0924. Oke. Ini data berikutnya sudah terinput. Kita bisa lihat lagi di select from peminjaman. Nah, tabel dan datanya sudah terinput. Kemudian yang terakhir, tabel terakhir, kita bikin tabel pengembalian. Create tabel pengembalian. Di situ ada ID pinjam, integer, not null, dan tanggal kembali. Formatnya date, not null. Oke, setelah jadi kita input datanya, insert into pengembalian. Ada ID pinjam, tanggal kembali, values. Kita input satu persatu. Dua 2012 0926. Oke, data udah terinput. Kita lihat dulu tabelnya seperti apa. Kita select from pengembalian. Oke, tabelnya seperti itu ya. Kemudian kita disuruh untuk menampilkan ini yang A. Kita suruh menampilkan nama, kelas, dan jurusan siswa yang pernah melakukan peminjaman buku. Oke, berarti kita pakainya select. Saya kasih siswa adalah S, tabel siswa, S nama, S kelas, S jurusan, from siswa S. Ini deklarasinya ya.
siswa itu S, join peminjaman. P, saya simbolkan tabel peminjaman dengan huruf P. On, pakai on boleh, pakai where boleh ya. Saya lebih senang pakai on. Nis yang ada di tabel peminjaman sama dengan nis yang ada di tabel siswa. Seperti ini. Kemudian kita pakai grup. Fungsinya untuk kalau grup by S nama ini fungsinya agar nama yang sama tidak disebutkan dua kali. Jadi jika ada nama yang sama atau satu orang meminjam dua buku, maka yang disebut hanya satu nama saja. Oke, udah jadi. Seperti ini tabelnya. Nama kelas jurusan siswa yang pernah meminjam buku. Kemudian kita langsung masuk ke yang B, menampilkan nama kelas dan jurusan siswa yang tidak pernah melakukan peminjaman buku. Oke. Kita pakai select lagi, S nama, S kelas, S jurusan. From tabel siswa, siswa S, where, dimana, not exist ya pakainya saya, not exist. Dimana tidak ada di, biasanya gini, tabel peminjaman. Jadi yang tidak ada di tabel peminjaman. P, where, nis yang ada di P sama dengan nis yang ada di siswa. Oke, seperti itu. Nah, ini datanya. Siswa yang tidak pernah melakukan peminjaman buku. Sesuai dengan tabelnya ya. Kemudian untuk soal C, menampilkan judul dan pengarang buku yang pernah dipinjam oleh siswa. Oke, berarti kita pakainya tabel buku. Select B, simbolnya B ya, buku. Kalau saya, biar gampang. Judul, kemudian B pengarang, kemudian udah dua itu aja yang diperlukan. Dari buku B, deklarasinya join peminjaman P on P kode buku sama dengan B kode buku. Join siswa S on S nis sama dengan nis yang ada di peminjaman. Group by judul. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah buku-buku yang pernah dipinjam oleh siswa. Ada 6 buku. Nah, sesuai ya dengan hasil tabel yang dibuat oleh Bu Heni di soal. Kemudian soal D kita disuruh untuk menampilkan judul dan pengarang buku yang tidak pernah dipinjam oleh siswa. Oke. Saya menggunakan select lagi. Yang diperlukan adalah judul, kemudian pengarang, dari tabel buku, nomor buku B, where not exist, dimana tidak ada di, select from peminjaman.
where P kode buku sama dengan B kode buku. Oke, kita lihat. Nah, jadi 3 buku ini adalah buku yang tidak pernah dipinjam oleh siswa. Oke, kita langsung lanjut saja ke selanjutnya, menampilkan nama kelas dan jurusan siswa yang pernah melakukan peminjaman buku beserta judul dan tanggal peminjam. Oke. Berarti kita select nama, S kelas, S jurusan. Kemudian B judul, P tanggal pinjam. Jadi ini pakai 3 tabel ya, joinnya nanti. From siswa S. Ini akan saya enter aja biar kelihatan rapi. Join peminjaman P on NIS yang ada di tabel P sama dengan NIS yang ada di tabel S. Saya enter lagi biar jelas, karena ini join ke 3 tabel, maka join ke buku B on B kode buku sama dengan P kode buku. Oke. Nah, ini adalah data dari nama, kelas, jurusan, judul, dan tanggal pinjam. Ini sesuai ya dengan tabel hasil yang dibuat oleh soalnya. Kemudian yang F, menampilkan data nama, kelas, dan jurusan siswa yang melakukan peminjaman buku beserta jumlah peminjamannya. Oke, berarti nanti kita akan menghitung dulu jumlah buku yang dipinjam ya. Kita pakainya NIS, nanti ketahuan jumlah buku yang dipinjam. Kita pakai select nama, select judul buku dulu ya. B judul, S nama, S kelas, S jurusan. Kita langsung ke nama ternyata, tidak pakai judul. Nampilkan S nama, S kelas, S jurusan. Kemudian kita hitung dulu pakainya count. NIS yang ada di P sebagai data yang akan dihitung sebagai jumlah S jumlah peminjaman. Jadi nanti ini akan menjadi sebuah tabel nanti di hasilnya. From siswa S. Saya enter biar agak rapi. Join peminjaman P on NIS yang ada di peminjaman sama dengan S NIS. Kita grupkan ya biar nggak ada data yang double. Group by S nama, S kelas, S jurusan, sama NIS yang ada di P. Oke. Nah, seperti ini jumlah siswa, nama, kelas, jurusan yang meminjam buku, dan jumlah buku yang dipinjam. Oke, udah jadi. Kemudian selanjutnya kita membuat
menampilkan judul buku yang sudah dikembalikan beserta nama kelas jurusan siswa yang meminjamnya, juga tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Oke. Kita pakai select lagi. Judul S nama, S jurusan, P tanggal pinjam, peminjaman karena P-nya udah dipakai sama peminjaman, maka untuk pengembalian saya simbolkan dengan K. K tanggal kembali. From buku B, ini saya enter karena nanti panjang ya biar agak rapi. Join peminjaman P on P kode buku sama dengan B kode buku. Kemudian kita join lagi ke tabel siswa. Siswa S on S nis sama dengan nis yang ada di P. Kemudian kita join lagi ke pengembalian K. K on K ID pinjam sama dengan P ID pinjam. Oke. Nah, ini tabelnya. Tabel tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian pas. Ada judul, nama, jurusan, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Oke. Kemudian yang terakhir kita suruh menampilkan nama kelas dan jurusan siswa yang belum pernah mengembalikan buku. Nah, ini kita pakai select nama kelas jurusan from peminjaman P join siswa S on S nis sama dengan nis yang ada di P, di mana where not exist yang tidak ada di tabel pengembalian. Oke, select satu from pengembalian K yang where K ID pinjamnya sama dengan P ID pinjam. Oke. Nah, ini tabel nama, kelas, dan jurusan siswa yang belum mengembalikan buku. Itu yang terakhir. Oke, sekian tugas ujian praktikum basis data yang sudah saya kerjakan. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.